Lengkap sudah kami mengetes semua lini mobil listrik yang dijual sama Mini di Indonesia. Dan meskipun ini bukan mobil yang termahal yang mereka jual, tapi ternyata Mini Cooper 3-Door SI ini yang terbaik. Mini 3-Door SI merupakan penyempurnaan dari Mini elektrik yang dulu sempat Mini bawa ke Indonesia. Dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Mini tergolong berhasil. Menariknya lagi, Mini Indonesia menjual 3-Door SI ini dengan harga yang lebih murah 40 jutaan ketimbang Mini Cooper S yang mesinnya masih bensin. Tentu, positioning itu menarik buat kita-kita yang lagi ngincer mobil listrik. Rasanya nggak ada alasan untuk nggak suka dengan desain dari Mini Cooper 3-Door yang versi listrik ini, teman-teman. Desainnya tetap ikonik, tetap funky, keren dengan dimensi yang compact, dan ya Mini just being Mini, lucu banget tampilannya. Apalagi karena mereka memainkan permainan lampu-lampuan yang keren banget dan bisa diatur-atur. Lampunya nggak hanya belakang, depannya juga keren. Terus ya kalau kalian mungkin mencari mobil yang untuk hanya dipakai berpasangan atau dipakai sama anak kecil gitu ya, rasanya mobil ini pas buat kalian. Tapi ya kalau kalian mau berencana pakai buat bareng sama keluarga yang banyak, tentu akomodasinya ya nggak mencukupi. Mobil ini bukan buat kalian berarti. Tuh, lihat deh, interior mobil ini juga menarik banget nggak sih? Penggunaan material yang diklaim didaur ulang jadi bikin ramah lingkungan. Terus permainan warna dan lampu-lampunya juga bikin aura mobil ini terasa premium banget. Kayak nggak sia-sia gitu ya kita bayar 1 miliar lebih untuk mobil ini. Terus ruang penyimpanan mobil ini juga harus jadi catatan ya. Untuk bawa barang gede udah pasti perlu diperhitungkan kalau kita nggak mau lipet jok belakangnya. Tapi kalau jok belakang ini dilipet, enaknya mobil ini tuh masih bisa rata lantai. Jadi kalau kita cuma jalan sama pasangan, terus jalan-jalan beli furnitur, nggak perlu sewa pickup. Cuma ini kan platformnya khusus mobil listrik, tapi entah kenapa isi bonetnya ramai banget. Jadi nggak ada ruang untuk kompartemen tambahan yang bisa nyimpen-nyimpen barang di depan kayak mobil listrik lain gitu. Sayang ya. Ya memang harus diakui, kalau kalian berencana beli mobil untuk ngangkut banyak orang, ngangkut banyak barang, ya bukan mobil ini jawabannya. Ini mobil 3-Door, teman-teman. Esensinya memang mobil untuk dipakai bersenang-senang sama pasangan, sama anak, quality time, atau ya sama teman. Karena kalau kita injek gasnya, dalam, wow! Wow, torsinya yang besar itu langsung keluar, dan tenaganya juga gede, teman-teman. Dan membuktikan kalau mobil itu memang fun to drive sekali. Mini Cooper 3-Door SI ini memang istimewa banget dapur pacunya. Tenaga dan torsinya dari motor listriknya ini gede. Dan khasnya EV murni, torsinya bisa langsung keluar dari kita toel pertama kali gasnya. Mobil ini diklaim bahkan bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 6,7 detik aja. Itu angka yang besar untuk mobil sekecil ini. Tapi ya untuk menjaga baterainya, Mini harus tahan kecepatan maksimal di 170 km per jam. Bicara soal baterainya, memang orang-orang tuh dulu waktu kami ngetes Mini Cooper elektrik gitu ya, pada sinis. Dan kami pun juga sempat bertanya-tanya, kenapa ya jarak tempuhnya singkat banget. Dulu tuh Mini Cooper elektrik generasi pertama, bisa dibilang jarak tempuhnya tuh jauh banget lah dari kata cukup gitu ya. Tapi sekarang enggak, dengan platform yang baru, dengan platform yang khusus didedikasikan untuk mobil listrik, Mini bisa merancang Cooper 3-Door SI ini dengan baterai yang besar, teman-teman. Kapasitasnya besar, 50-an kWh, dan jarak tempuhnya sekali ngecas penuh bisa tembus 400-an kilometer. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup lah untuk mobil hari-harian, untuk kita pakai dari rumah ke kantor, rumah ke sekolah, atau ya untuk hangout, sekadar hangout gitu ya. Ini mobil mungkin dalam waktu sepekan kita hanya butuh ngecas sekali penuh, baru bisa ngecas lagi nanti di akhir pekannya gitu. Dan itu artinya Mini Cooper yang sekarang semakin baik. Kami juga suka banget sama banyaknya mode berkendara di mobil ini. Dan ngatur-ngaturnya tuh seru banget ya, karena animasinya asik-asik. Dan artinya juga kita bisa atur karakter berkendaranya, mau kita pakai gaspol atau mau irit.
Nah, mobil ini pas kami tes di rute harian bisa dapat 9,2 km per kWh loh. Sementara di rute tol bisa dapat 8,8 km per kWh. Itu sih hitungannya irit banget untuk mobil listrik yang buas kayak gini. Jadi sekali ngecas bisa lah dipakai semingguan di dalam kota, ya nggak? Mini just being Mini, teman-teman. Ini mobil asik banget handlingnya dan nurut banget. Nih. Kita bawa bersenang-senang, enak banget, mobilnya stabil, akurat sekali steeringnya, dan setirnya juga komunikatif banget. Meskipun ini setirnya harus diakui agak-agak janggal sih ya, karena gendut gini dipegangnya, tapi fine lah. Dengan pembiasaan rasanya juga lambat laun enak juga. Dan mobil ini yang paling asik adalah teman-teman, karena dimensinya kompak, terus juga wheelbase-nya yang ya walaupun lebih panjang gitu ya ketimbang Mini Cooper 3-door yang versi bensin, tapi justru jadi kelebihannya karena mobil stabil banget teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal dimensi kompak, keuntungannya adalah mobil ini asik buat cari parkir, asik buat putar balik, asik buat kita selap-selip di jalan perkotaan yang padat. Dan ya kayaknya itu jadi mobil yang cocok buat orang Indonesia saat ini yang tinggal di kondisi jalanan yang padat. Tapi cuma ya, kalau kalian berencana beli mobil untuk harian yang karakternya empuk, buat dipakai sama pasangan nyaman gitu ya, beli Mini Cooper 3-door ini rasanya bukan sesuatu yang pas. Karena kalau pasangan kalian mungkin nggak suka dengan karakter berkendara mobil yang sporty, ya tentu naik Mini Cooper 3-door SI ini akan merasa nggak nyaman. Ya mungkin kita bisa berharap Mini mau kasih Cooper 3-door SI ini fitur adaptive suspension. Jadi karakter shocknya bisa dibuat lebih menyesuaikan. Tapi kan fitur bertambah, harganya juga bertambah ya. Tapi di menu Cooper 3-door SI ini ada beberapa fitur yang agak nanggung nih menurut kami. Kayak mobil ini tuh udah punya radar tapi belum punya adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya. Bahkan mobil ini juga nggak dilengkapi sama fitur kamera 360 derajat. Boro-boro, kamera depannya aja nggak ada nih. Kan takut ya kalau kita parkir. Ya ceritanya sama kayak BMW lah ya. Mini itu karena satu grup juga mereka. Mini itu pengen ngebuat kita lebih bisa mengatur preferensi yang kita mau. Kira-kira software apa yang kita butuhkan, fitur apa yang kita butuhkan, dan semuanya ada di Mini Connected Store ini. Atau kalau kita bisa pakai HP juga, kita lihat di sini. Di aplikasinya tuh ada banyak pengaturan, bahkan ya sama kayak mobil modern kekinian lah ya. Mobil listrik kekinian juga banyak yang pakai kayak gini. Udah bisa pakai digital key dan bisa mengatur banyak hal dari aplikasinya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Mini Cooper 3-door SI ini menarik banget loh. Nggak heran kan kalau kami bilang ini mobil listrik terbaiknya Mini, atau bahkan lini terbaik mereka saat ini. Desainnya keren, futuristis banget, performanya mantap, dan keasikan berkendaranya itu loh, juara banget. Dan menariknya, itu semua dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang versi bensinnya. Menurut kami nih, kalau kalian berencana beli Mini Cooper yang bensin gitu ya, Mini Cooper 3-door bensin yang terdekat, rasanya mending kalian tahan dulu deh uang kalian. Cobain dulu yang ini, yang versi listriknya, karena ini yang lebih menarik menurut kami. Apalagi karena harganya murah. Menurut kami sih demikian.